Gimana kabarnya lur? Tetap rebahan, tetap penganggur. Tapi jangan sampai ketinggalan kisah penuh aksi brutal di channel Gondes Film. Kita akan membahas film Jat yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan seorang pendatang di desa pesisir terpencil. Ia menghabiskan belasan tahun untuk menguasai kota itu sepenuhnya. Namun, kekuasaan yang ia genggam menjadikannya sosok paling kejam. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria misterius yang daripada kelamaan langsung kita gas filmnya. सन 2009, श्रीलंका, जाफना टेरिटरी. Kisah ini dimulai pada tahun 2009 di Sri Lanka. Setelah berhasil menggulung kelompok teroris Japan Tiger Force, tentara Sri Lanka bersama warga desa menyisir hutan untuk mencari sisa-sisa senjata dan harta. Saat menggali di salah satu titik, seorang pria yang kita panggil Gondes menemukan peti berisi emas batangan. Takut disita, Gondes dan 3 temannya menyembunyikan kembali peti itu. अन्ना मिलिट्री सारी जिंदगी मजदूर बन के रहना है. Namun, gerak-gerik mereka dicurigai tentara. Dan ini yang terjadi. Tanpa ragu, Gondes menghabisi semua tentara yang ada. Mereka berempat pun melarikan diri menggunakan kapal. Mereka akhirnya tiba di India dan mengubur emas di pantai. Sialnya, patroli polisi India segera menangkap mereka karena terlihat mencurigakan. कौन हो बे तुम? Di kantor polisi, Inspektur Mustak menginterogasi. Namun, tak ada yang mau bicara. लगता है सालों का ट्रेनिंग हुई है, मुंह नहीं खोलेंगे. Untuk bebas, Gondes menyuap Mustak dengan emas. इतना सोना Mustak setuju membebaskan mereka dan bahkan mengurus KTP agar mereka bisa tinggal di India. Saat ditanya nama, Gondes hanya menjawab, राणा तुंगा. 16 tahun kemudian, Presiden Vasundara menerima paket misterius dari desa Motupali, Andhra Pradesh. Isinya mengerikan, 10 jempol manusia yang dipotong disertai surat dari seorang anak bernama Divi. Divi menjelaskan bahwa jempol itu milik saudaranya dan warga desa, yang kini menderita di bawah cengkraman keluarga Rana Tungga, penguasa bengis yang telah merebut desa mereka. सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को फौरन बुलाओ इमीडिएटली. Ibu Presiden marah besar. Ia segera memerintahkan agen terbaiknya yang bernama Satya Murti dari CBI untuk menyelidiki. इट्स माय ऑर्डर. आप खुद मोटो को ले जाइए. यस मैम. Kita melihat seorang petani lagi membajak tanah. Akan tetapi kayu bajaknya terkena sesuatu. Dia berteriak meminta tolong karena melihat banyak mayat tanpa kepala. Mayat-mayat itu ditaruh di tengah warga, siapa tahu ada yang kenal. Sesampainya di Motupali, Inspektur Vijay Laksmi menemukan pemandangan yang tak kalah mengerikan. Laksmi melihat banyak jasad tanpa kepala. इसी गांव के बाहर खेतों में दबी हुई मिली, लेकिन कोई. Warga desa ketakutan menyebut nama pelakunya, seolah nama Rana Tungga adalah tabu. किसने किया ये सब? कोई कुछ नहीं बोला. अरे ये खड़ी हुई लाशें. Seorang kakek bernama Makrat mencerca warga yang pengecut, takut bernasib sama dengan para korban. Di tengah ketegangan itu, seorang bocah akhirnya berteriak menyebut nama
Sementara itu, di rumah Ranatungga, Ama Ibunda Ranatungga memerintahkan calo tanah untuk segera memperoleh sertifikat tanah warga agar beralih atas nama Ranatungga. उसके आने से पहले जो बोला वो कर दे. Ia mengancam siapapun yang menentang putranya. किससे अरेस्ट करना है? राणातुंगा रणतुंगा? Inspektur Laksmi bersama rekan-rekannya menuju rumah Ranatungga, namun dihadang oleh Kapolres Suni Kumar yang memperingatkan bahaya. Laksmi menolak mundur. Di tengah perjalanan, semua polisi laki-laki memilih mundur. मेरी फैमिली है, बच्चे हैं. On the spot resign, ma'am. Hanya Laksmi dan beberapa poluan tangguh yang melanjutkan penggerbekan. हम सब आपके साथ आ रहे हैं मैडम. Sesampainya di rumah Ranatungga, mereka menghajar para penjaga. Barati, istri Ranatungga, menyambut mereka dengan sopan. आप अंदर आइए. आप लोग भी. Meminta maaf atas kekerasan Ama dan anak buahnya. Namun, saat Laksmi menuntut bertemu Ranatungga, बुलाओ उसे बाहर. sikap Barati berubah drastis. दरवाजा बंद करो. Ia memerintahkan anak buahnya melucuti dan melecehkan para polwan. Setelah itu, menyekap mereka di gudang. Barati menjelaskan bahwa tak ada yang berani menyentuh suaminya karena Ranatungga adalah dewa kematian. इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Jad muncul di festival. Sebenarnya, si Jad ingin naik kereta menuju ke Chennai. Namun di daerah Andhra Pradesh, kereta itu malah mogok. भाई साहब, ये कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश है सर. भूख लगी है. Karena Jad lapar, ia memutuskan makan di sebuah warung milik seorang ibu tua. अम्मा, इडली तो है ना गरम, खाओगे क्या? आ जाओ. Si Jad memesan makanan cireng idlis. Tak lama datanglah preman kampung ke warung itu. Mereka malah nyenggol cireng si Jad dan tidak minta maaf. Mereka juga langsung ambil semua makanan di sana. Ada yang ngambil rokok, kopi liong, dan kerupuk bulat. अन्ना, Gak terima makanannya dijatuhin begitu saja, Jad pun menyentuh bahu Sandi, preman yang tadi nyenggol cirengnya. ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का. Akan tetapi, Sandi malah nyolot dan menyuruhnya pergi kalau masih mau hidup. Lalu, Jad menamparnya dengan nampan. Jad berkata dengan tegas, ia hanya ingin permintaan maaf. Tapi semua preman malah menyerangnya. Setelah semua orang kalah, Sandi mencoba kabur dengan mobil jeepnya, tapi ditahan Jad dengan satu tangan. Sandi kaget. Ia pun berkata, Jad tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Sandi adalah anak buah pejabat kota bernama Ram Subareddy. Kalau bosnya tahu, si Jad pasti akan menyesal. Tapi Jad tidak peduli. Dia malah minta diantar ke tempat Ram Subareddy. राम सुब्बा रेड्डी. तो वो बोलेगा सॉरी. Di rumah Suba, istrinya mondar-mandir gelisah. Suba pun menghampiri putrinya dan berkata dengan nada sinis. तेरे और मेरी शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता. उठो. Di ruang tamu, Suba langsung bertanya ke calon mantu. ओनली वन डॉटर. मेरा पूरा एम्पायर उसके पति का. Dan tiba-tiba राम सुबह रेडी कौन है? मैं. Suba ditampar oleh Jad. Jad hanya berkata pelan. सॉरी बोल. Suba bingung. Dia yang ditampar, tapi dia juga yang disuruh minta maaf. Jad menjelaskan kalau tadi dia sedang makan cireng tapi disenggol oleh Sandi.
Sandi pun bilang kalau Suba itu bosnya. Jadi Suba yang harus minta maaf. Semua anak buah Suba langsung menyerang Jad. Tapi mereka semua yang kroco, dengan mudahnya Jad menumbangkan kroco-kroco itu. Jad tetap kekeh meminta Suba untuk minta maaf. Tapi Suba malah berkata, Somulu! dan Jad malah menampar Suba sekali lagi. Hujan turun deras. Satya Murti yang baru saja tiba di Bandara Andhra Pradesh dan seorang inspektur yang menjemput Satya berkata, dalam cuaca seperti ini mereka tak bisa naik helikopter ke Motupalli. Jadi mereka harus lewat jalur darat. सर सीबीआई ऑफिसर सत्यामूर्ति बेगमपेट एयरपोर्ट से मोटूपल्ली के लिए निकल चुके हैं आप देख लीजिए क्या? Di saat bersamaan, seorang polisi korup menghubungi menteri pusat yang bernama Minister. Mendengar itu, Minister langsung panik. Ia segera menelpon rumah Rana Tungga, memerintahkan agar keluarga itu bersiap untuk menghadapi agen CBI. काम हो जाएगा आप ज्यादा मत सोचिए Di tempat lain, kantor pertanahan dikuasai mafia. Semua pegawai dipaksa memproses perubahan sertifikat tanah warga. Tiba-tiba ada HP yang berbunyi. Somulu menyuruh orang itu mengangkatnya. Ternyata itu adalah anak si bapak tua yang mengingatkan ayahnya untuk minum obat hipertensi. Saat itu juga, Jad dan temannya dibawa untuk menemui Somulu. Begitu mendengar teriakan dari dalam kantor, Jad langsung beraksi. Dengan sebatang santek di tangannya, Jad berkata agar Somulu meminta maaf. क्या चाहिए सॉरी बोल क्या Akan tetapi, anak buah Somulu malah menyerangnya. Dengan kipas angin Miyako sebagai senjata, Jad meratakan semua orang yang ada. Setelah itu, ia kembali meminta Somulu untuk meminta maaf. Tapi Somulu malah berkata, कौन है वो kita kembali ke Satya Murti. Ia sempat bertanya ke inspektor apa sebenarnya yang terjadi di Motupalli. Inspektor itu menjawab bahwa wilayah itu sudah lama dikuasai oleh keluarga kejam yang dipimpin oleh pria bernama Rana Tungga. Kita akan flashback 16 tahun lalu saat polisi korup bernama Mustak menerima suap emas batangan. Setelah menjadi warga negara India, keempat orang itu bekerja di pelabuhan nelayan. Sampai suatu hari seorang bos preman membuat masalah dengan Rana Tungga. Ia bahkan menampar Somulu di depan umum. Tapi ketika Somulu hendak membalas, dia langsung ditahan oleh Rana Tungga. अरे मिला गया Sejak itu Rana Tungga membangun kerajaannya. Ia mengajak seluruh keluarganya tinggal di Andhra Pradesh. Selama 16 tahun, tak ada yang berani menentangnya. Bahkan polisi pun takut saat mendengar namanya. Sementara itu, Jad telah tiba di rumah Rana Tungga. Ia datang untuk menuntut pertanggungjawaban atas makanan yang disenggol. Dengan membawa Somulu, Jad meminta Rana Tungga keluar. Setelah beberapa saat dengan wibawa yang dingin, Rana Tungga akhirnya muncul. Ia menatap Jad dan bertanya, कौन है तू? सॉरी बोल सॉरी aduh, si Jad ngejelasinnya ini lagi ya, tentang Sandi yang menyenggol cirengnya. Sandi pun bilang kalau Suba itu bosnya. Dan Suba menyebut nama Somulu. Dan yang terakhir, Somulu malah menyebut nama Rana Tungga. Setelah mendengar penjelasan Jad,
Rana Tungga justru menampar Somulu, menyalahkannya karena tidak mau minta maaf. Rana Tungga menegaskan bahwa dialah yang berkuasa dan akan memenuhi permintaan maaf itu sendiri. Sorry. What? क्या? Awalnya, Jad pura-pura tak mendengar. Namun setelah Rana Tungga mengulang permintaan maafnya, Sorry. Sounds so good. Jad berbalik hendak ingin pergi. Tapi ia melihat seragam polisi berserakan dan bercak darah di lantai. Curiga, Jad menarik paksa teralis besi dan menemukan para polwan yang disekap tanpa busana. Jad mengembalikan seragam mereka. Namun si Jad malah diserang oleh pasukan Rana Tungga. Jad dengan mudah mengalahkan mereka. Ama, Ibunda Rana Tungga murka melihat istananya diobrak-abrik dan memerintahkan antek-anteknya untuk menghabisi Jad. Melihat para polwan keluar dengan seragam compang-camping, emosi Jad memuncak. Rana Tungga akhirnya turun tangan berhadapan langsung dengan Jad. Jad menuntut pembebasan para polwan atau ia akan menembak Rana Tungga. यहाँ का सूरज भी मुझसे गर्मी मांगता है. मैं जाट हूँ. सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ते. तुझसे भी बड़ा पागल. Rana menolak, menegaskan bahwa dialah penguasa. Akan tetapi, Bharati mengingatkan suaminya tentang misi yang lebih besar. Dan Rana Tungga akhirnya membiarkan Jad serta para polwan pergi. Namun ia mengancam Jad akan datang memohon ampun suatu hari nanti. Jad hanya santai mengantar para polwan kembali ke kantor. Ama, Ibunda Rana murka melihat rumahnya diobrak-abrik dan nggak lama setelah itu, Rana Tungga menerima telepon dari minister yang mengabarkan bahwa Satya Murti tetap berusaha melanjutkan misi menuju Motupalli. Alhasil, Rana Tungga langsung memerintahkan antek-anteknya untuk menyingkirkan Jad dan Satya. जरूर इसके पीछे कुछ होगा. Dalam perjalanan, Satya mulai merasa ada yang aneh dengan sikap minister. Namun tiba-tiba di tempat lain, Jad dan para polwan juga diserang habis-habisan. Dengan susah payah, mereka berusaha melarikan diri. Sayangnya, Jad dan salah satu polwan terpental dari mobil. Yang lebih parah, saat berupaya mengejar mobil, si polwan itu malah ditikam. Akhirnya, berkat aksi heroik Jad yang di luar Nurul, dia bisa membawa para polwan itu melarikan diri. Sementara itu, Satya Murti ternyata masih hidup. Dia sudah mengantisipasi situasi ini sebelumnya, sehingga sempat bertukar mobil. Jad dan para polwan akhirnya tiba di sebuah desa yang sepi tak berpenghuni. Jad berusaha mencari pertolongan untuk polwan yang terluka, tapi nggak ada satupun yang terlihat. Saat mereka hampir kehilangan harapan, seorang nenek tua datang membawa segelas air. Namun saat si polwan hendak minum, dia terlanjur koit duluan. Tak berselang lama,
Laksmi pun mendapat telepon dari Rana Tungga. Dari sebuah gereja, Rana berkata bahwa Jat dan yang lain tinggal menunggu waktu saja untuk bakal langsung koit seperti polwan itu. Rana menegaskan di wilayahnya dia adalah dewa. Semua nyawa adalah miliknya. लेकिन तुझको मारने से पहले मैं तेरे घमंड को घुटनों पे लेके आऊंगा. Setelah itu, Jat pun bertanya ke Laksmi. Laksmi pun akhirnya bercerita. Saat ditahan di gudang Rana, Bharati menceritakan sebuah kisah mengapa semua orang di sana hilang tanpa jejak. तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? Semua bermula 6 tahun yang lalu. Saat itu, minister diundang ke Davos, Swiss untuk bertemu dengan seseorang pengusaha. Pengusaha itu memberitahu bahwa ditemukan 2 senyawa baru yang sangat berharga, yaitu thorium. Pengusaha itu pun menawarkan minister untuk membeli tanah di Andhra Pradesh agar bisa dijadikan tambang thorium. Tapi karena diiming-imingi uang yang sangat banyak, minister akhirnya tergiur. Dia tahu siapa orang yang bisa diajak kerjasama, dan orang itu tak lain adalah Rana Tungga. ये एक आदमी है Di saat yang bersamaan, Rana Tungga lagi mengadakan pesta meriah. Minister menjelaskan kemauan si pengusaha itu, dan intinya mereka semua sepakat. वहां वापस गए तो Minister dan Rana akan mendapat jatah 250 miliar rupiah kalau semua bisa diurus. ये हुई ना बात दिलों के. Rana memberitahu bahwa mulai hari ini semua tanah di Andhra Pradesh akan jadi miliknya. Tentu saja semua orang nggak ada yang setuju. Saat disodori berkas pemindah tanda tangan sertifikat, orang-orang yang melawan Rana Tungga langsung dieksekusi di tempat. Mau nggak mau, orang-orang yang ketakutan pun menyerahkan semua sertifikat mereka. Sampai pada titik ini, tinggal satu desa yang masih melawan, yaitu desa Motupali. Polisi yang seharusnya melindungi mereka malah menyiksa rakyatnya. Bahkan Sunil melecehkan para wanita untuk kesenangan pribadinya. Kayak di negara mana ya? Tidak tinggal diam saja, ada beberapa orang yang berniat demo di depan kantor pemerintahan. Tapi hasilnya mereka dipukuli karena dianggap sebagai pengganggu. Dengan babak belur sekujur tubuh, mereka pun pulang tanpa hasil. Karena hal itulah warga desa sudah pasrah. Mereka nggak tahu harus minta bantuan siapa lagi. Di saat semua warga udah mau pergi dari desa mereka, Divi yang masih polos bertanya ke kakaknya. भैया माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा. Dia nggak ingin pindah dari sana. Teman-temannya pasti bakal merindukan dia. एक कंप्लेंट लिखवानी है. Ketika menyebutkan nama Ram Subaredi, Somulu, dan Rana Tungga, semua polisi di sana pun langsung ketakutan. Bahkan polisi yang mendengar sampai gemetaran. अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया. Sunil menyuruh Jat berhenti bicara ketika para polwan masuk dengan babak belur dan baju compang-camping. Seluruh polisi di sana malah pada tertawa. Sunil menertawakan mereka karena para polwan ini beraninya menyenggol Rana Tungga. Kesal melihat tingkah laku Sunil, Jat langsung merobek seragam polisi Sunil. Jat berkata Sunil nggak pantas mengenakan seragam polisi. Namun sueknya Jat kembali dipukul dari belakang. Polisi yang lain juga merantai Jat di pilar. Sedangkan polwan-polwan yang ingin menyelamatkan Jat ikut ditendangi. Di saat itu, Sunil menelpon Somulu.
Dia mengabarkan kalau orang yang berani menyerang dia sudah berhasil polisi tangkap. Gak pakai lama, Somulu dan anak buahnya langsung datang ke kantor polisi. Alhasil, Jad pun dipukuli ramai-ramai sampai babak belur. Ketika melihat ada orang yang dipukuli, itu polisi ubanan yang membawa pentungan kayak nggak asing sama orang itu. Dengan panik, dia pun langsung meminta kunci motor dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, dia langsung membongkar koper. Ketika Somulu mau membacok Jad, polisi ubanan mengabarkan dengan panik lewat HT kalau orang yang dipukuli itu bukan orang biasa. Tiba-tiba di sel penjara yang bernama Paijo nyeletuk kalau Jad bukan orang biasa dan Jad itu adalah iblis. Paijo pun cerita, 1 tahun yang lalu di penjara Dhaka, tempat dikurungnya mafia-mafia paling berbahaya di dunia. Tempat itu sangat brutal dan mengerikan. Saat itu, Paijo juga dipenjara di sana. Sampai suatu hari ada orang yang masuk ke penjara itu. Sosok itu sangat pendiam, tapi di balik pendiamnya itu, dia kayak iblis yang lepas ke bumi. Tanpa belas ampun, orang itu membantai para mafia kejam. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan bulldozer. Somulu malah menjadi tambah marah. Karena Jad identitasnya udah ketahuan, Jad yang sebelumnya pasrah, sekarang menunjukkan sifat buasnya. Gelo, Jad is back bro. Pilar-pilar pada hancur. Pokoknya kacau, si Jad membabi buta, menghabisi semua lawan yang ada di depannya. Polwan-polwan itu sangat barbar kalau sudah mengamuk. Namanya cewek, kalau udah ngamuk, semuanya hancur lur. Tubuh Somulu dipelintir sampai meninggal. Wits, santai lur, film belum berakhir. Kita melihat pemandangan yang harus diblur karena banyak mayat yang digantung oleh Jad. Setelah puas, Jad pun bertanya ke polisi tua yang baik hati, di mana gudang senjata. Gak lama berselang, Rana Tungga sampai di kantor polisi. Dia melihat pemandangan yang belum pernah dibayangkan. Adiknya meninggal digantung. Goblinnya Paijo malah nongol. Nah, di saat itu, si Jad menelpon Rana. Dia bilang kalau itu baru saja salam perkenalan dari si Jad. Rana Tungga nggak perlu repot-repot mencari dia, karena Jad lah yang mendatangi Rana Tungga. Paijo yang blow on pun digantung seperti mayat-mayat lainnya. Satya ditelepon sama kantor pusat CBI yang mengabarkan kalau nama asli Rana Tungga itu Mothuval Karikalan. He is none other than Muthuvel Karikalan, sir. Dia adalah mantan jenderal dari pasukan JTF yang terkenal bengis, dan dia juga yang melatih para teroris. Satya Murti yang mendengar itu pun terkena mental karena lawannya bukan orang sembarangan. CBI pun menghubungi tentara India untuk meminta bantuan menangkap Rana Tungga. Akan tetapi, Motupali itu daerah terpencil, dan cuma ada 1 orang di sana yang bakal membantu Satya Murti. Dan orang itu bukanlah orang biasa. Dia adalah Brigadir Baldev Pratap Singh. Selama ini dia selalu sukses dengan misi-misi yang di luar Nurul. Dan misi terakhirnya adalah membunuh mafia asal India di penjara Dhaka. Brigadier Baldev Pratap Singh. Di tempat lain, sang pengusaha dan minister lagi menunggu berkas-berkas sertifikat yang belum diatasnamakan Rana Tungga. Nggak lama kemudian, Rana Tungga dan pasukannya sampai di pelabuhan. Warga dipaksa buat tanda tangan sertifikat. Divi yang ketahuan menulis surat ke presiden pun disuruh menulis ulang kalau semua warga Motupali sudah setuju buat ngasih sertifikat tanah mereka. Dan surat itu bakal dikirim ke presiden. Kakek Makrat yang melihat warganya dibantai langsung berdiri. Dia bilang kalau warga nggak bakal takut meskipun mereka harus meninggal. Dan si kakek langsung ditembak di tempat. Tiba-tiba Jad datang dan menembak seluruh tentara JTF dari atas helikopter.
Waduh, ini mah John Wick aja kalah sama si Jad. Peluru tanpa batas seperti di GTA PS2 dan bazooka yang membombardir tempat itu. Jad turun dari helikopter dan membantai pasukan Rana yang masih tersisa. Akan tetapi, Rana malah menyandra Divi dan Jad memutuskan untuk menyerah. Warga desa pun pasang badan buat Jad. Dan tiba-tiba, Divi menghilang dari land seperti Natalia di Mobile Legends. Dan Jad sudah di depan muka Rana yang membuat mereka melakukan pertempuran sengit. Di mata Jad, Rana Tungga cuma keroco biasa. Dan karena ulahnya, Rana Tungga digantung sama semua warga. Di rumah Rana Tungga, Laksmi dan poluan lain ingin menangkap Bharati. Tapi Bharati yang gak mau ditangkap polisi pun memutuskan untuk bundir. Ama ibunda Rana Tungga yang syok pun modar. Satya Murti dan pasukannya sampai di TKP setelah semuanya selesai. Warga dan kepolisian CBI memberi hormat dan berterima kasih karena berkat Jad semua masalah terselesaikan. Dan film India gak pernah gagal sih buat film action. Selalu bikin-bikin efek yang menarik lur. Dan film pun berakhir. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan komen dong mau film apa selanjutnya. Hanya di Gondes Film.